masuk bagian pertama tentang Jepang. Jadi Jepang itu salah satu negara yang terletak di Asia. Jepang di sini tuh penduduk di Jepang pada tahun 2021 yang terkenal dengan budaya yang kaya akan teknologi yang maju. Jepang kini menghadapi tantangan yang serius dalam demografi, termasuk tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua. Dengan masalah tingkat kelahiran dan kematian di Jepang, masalah demografi di Jepang ini pada tahun 2021, Jepang mencatatkan angka kelahiran terendah sejak 1899 dengan hanya 800.000 jiwa kelahiran, sementara itu angka kematian mencapai 1 juta orang. Ketidakseimbangan ini menunjukkan tren penurunan populasi yang tidak berkelanjutan, tingkat kelahiran rendah dan populasi yang menua menjadi tantangan utama dari negara Jepang tersebut. Jadi di sini saya akan menghitung angka kelahiran kasar dari negeri Jepang pada tahun 2021. Nah, pertama itu kita tulis dulu jumlah orang-orang yang lahir pada saat itu. Nah, angkanya itu 811.622. Nah, angka ini kita bagi dengan jumlah keseluruhan warga yang ada di Jepang pada saat itu. Nah, jumlahnya itu adalah 125 juta. Oke. Lalu ini tuh langsung kita kalikan 1000. Maka ketemulah hasilnya 6,49 per 1000 orang. Dan itulah hasilnya. Untuk angka kematian kasarnya sendiri itu rumusnya sama, cuman jumlah angka lahirnya itu diganti jumlah angka yang mati pada tahun itu. Maka kita akan tulis 1.440.000 dibagi dengan 125 juta, lalu dikalikan 1000, maka ketemulah hasilnya 11,52 per 1000 orang. Tada, selesai. Dan ini untuk pertanyaan ketiga. Jika kita ingin menghitung jumlah pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah, rumus yang dipakai itu adalah jumlah orang-orang yang lahir dikurangi dengan jumlah orang-orang yang meninggal pada saat itu. Maka kita pakai rumus 811.622 dikurang dengan 1.440.000. Nah, hasilnya adalah minus 628.378. Nah, dari angka ini kita dapat mengetahui bahwa terjadi penurunan penduduk di Jepang pada tahun 2021. Begitu. Selamat siang Pak Batu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penyebab penurunnya penduduk dinamika di Jepang pada tahun 2021. Penyebab yang pertama yaitu penurunan kelahiran. Tingkat kelahiran yang rendah telah menjadi masalah di Jepang selama beberapa dekade. Faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup, kurangnya dukungan kebijakan untuk keluarga, beban kerja yang tinggi, dan ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan pasangan menunda atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Yang kedua, penuaan penduduk. Jepang memiliki salah satu populasi paling tua di dunia dengan meningkatnya harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran. Proporsi meningkat ini menimbulkan beberapa masalah, termasuk peningkatan beban bagi generasi yang lebih muda untuk merawat populasi lanjut usia. Yang ketiga, ketergantungan pada migrasi. Jepang memiliki batasan ketat terhadap imigrasi yang membatasi kemampuan negara untuk menangani penurunan populasi dan kebutuhan tenaga kerja. Ketergantungan yang lebih besar pada imigrasi dapat membantu mengatasi beberapa masalah demografis. Yang keempat, pengaruh budaya. Faktor-faktor budaya seperti preferensi untuk menikah dan memiliki anak di usia yang lebih
tua serta kecenderungan untuk hidup sendiri atau dengan keluarga kecil juga berperan dalam dinamika penduduk. Yang terakhir, tantangan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi seperti tingginya biaya hidup dan kurangnya stabilitas pekerjaan dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk memiliki anak. Selanjutnya itu upaya untuk mengatasi masalah dinamika penduduk di Jepang pada tahun 2021 yang dapat dilakukan. Yang pertama, kebijakan dukungan keluarga. Mendukung kebijakan yang mendukung keluarga seperti tunjangan keluarga yang lebih besar, cuti orang tua yang lebih panjang, dan akses yang lebih baik ke layanan perawatan anak. Yang kedua, kebijakan keburuan yang fleksibel. Mendorong perburuan yang lebih fleksibel seperti jam kerja yang lebih pendek dan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dari rumah untuk membantu mengurangi beban kerja bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Yang ketiga, peningkatan akses perawatan anak dan perawatan lanjut usia. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan anak dan perawatan lanjut usia sehingga pasangan tidak terbebani dengan biaya dan tanggung jawab perawatan yang tinggi. Yang keempat, pembukaan terhadap migrasi. Memperkenalkan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dan memperbarui populasi. Yang kelima, promosi gaya hidup sehat. Mendorong gaya hidup yang sehat dan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat membantu memperpanjang harapan beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup sehingga mendorong keinginan untuk memiliki anak. Yang terakhir, pengembangan kebijakan penduduk jangka panjang. Mengembangkan kebijakan penduduk jangka panjang yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk. Sekian dan terima kasih.